Kejar hutang Malaysia, Sri Mulyani ancam blokir keuangan luar negeri Malaysia. Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk menagih hutang dana Malaysia dalam proyek infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa hutang Malaysia tersebut diberikan lewat bank-bank yang ada namun dalam dekade ini bermasalah saat penagihan. Sri Mulyani menjelaskan penagihan hutang kepada pemerintah Malaysia masih akan dilakukan secara persuasif. Pemerintah pun mengharap Perdana Menteri yang bersangkutan berinisiatif untuk menyelesaikan utang tersebut. Kita masih berharap semuanya dilakukan dengan niat baik, jadi saya menghargai jika ada hari bagian pemerintah sekarang reaching out ke kita dan mencoba untuk selesaikan, katanya. Jika langkah ini tidak berhasil, maka pemerintah akan bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Bank Dunia untuk memblokir akses yang berada di luar negeri tersebut terhadap lembaga keuangan. Kami akan kerjasama dengan BI dan WB agar tadi akses mereka terhadap lembaga keuangan dapat dilakukan pemblokiran, jelasnya. Dia menyampaikan pemerintah memiliki data lengkap mengenai lembaga keuangan Malaysia. Dalam hal ini pemerintah pun akan terus melakukan pelacakan aset mereka. Seluruh negara di dunia telah memiliki hutang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu. Ia mengatakan tak ada satupun negara di dunia yang tak memiliki hutang. Lantas jika dibandingkan dengan Malaysia yang jadi negara paling dekat Indonesia, mana yang paling besar jumlah hutang di antara kedua negara ini? Mengutip laman resmi Bank Sentral Malaysia, Bank Negara Malaysia dan atau BNM, total hutang pemerintah Malaysia per Juli 2022 tercatat sebesar 823,79 miliar RM atau setara dengan 2.839 triliun rupiah, kurs Rp3.446 untuk setiap 1 ringgit Malaysia atau RM. Jika dirinci keseluruhan utang pemerintah Malaysia ini terdiri dari 631,322 miliar RM berupa hutang domestik dan utang luar negeri RM 192,468 miliar. Pemerintah Malaysia lebih banyak melakukan porsi pinjaman domestik ketimbang hutang luar negeri. Laporan yang tercatat dalam APBN kita edisi April 2022 tersebut secara lebih rinci menjabarkan total utang tersebut terdiri atas surat berharga negara atau SBN sebesar 338,44 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 834,4 triliun rupiah. Lebih detailnya, total pemerintah dalam bentuk SBN yang mencapai 4.338,44 triliun rupiah terdiri dari SBN rupiah 3.112,15 triliun rupiah dan dalam bentuk valuta asing atau falas sebesar 1.226,29 triliun rupiah. Sementara untuk pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri 824,12 triliun rupiah dan pinjaman dalam negeri 9,92 triliun rupiah. Khusus pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman bilateral 3.333 triliun rupiah, multilateral 448,45 triliun rupiah, komersial bank 42,68 triliun rupiah, sedangkan yang berasal dari supplier nihil. Pemerintah pun telah melakukan penarikan hutang baru hingga akhir Agustus 2022 sebesar 223,8 triliun rupiah, naik 53,7% dari posisi Agustus 2020 yang sebesar 145,6 triliun rupiah. Untuk realisasi pembiayaan hutang per April 2020 itu setara dengan 22,2% dari target dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 yang sebesar 1.006,4 triliun rupiah. Hingga akhir Juli 2022, pemerintah telah membayar hutang sebesar 92,82 triliun atau tumbuh 12,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk membicarakan pelunasan utang negara Malaysia. Pasalnya, Georgieva memperingatkan semakin banyak negara yang berutang besar. Ia juga khawatir akan kegagalan utang-utang tersebut karena berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia sebab adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Georgieva mengatakan bahwa sangat penting untuk memulai kerangka kerja bersama yang sebagian besar terhenti karena utang yang diadopsi oleh negara yang berhutang.
Ini adalah topik yang kita tidak bisa berpuas diri. Jika kepercayaan terkikis, Anda tidak tahu di mana itu akan berakhir. Ujarnya dilansir Reuters Senin 11 Juli.